Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan membahas sejarah berdirinya perguruan tapak suci Putra Muhammadiyah. Langsung saja, silakan simak video berikut ini. Tapak Suci merupakan perguruan seni bela diri Indonesia yang berstatus organisasi otonom atau Ortom Muhammadiyah. Tapak Suci didirikan secara resmi pada tanggal 31 Juli tahun 1963 di Kampung Kauman, Yogyakarta. Perguruan Tapak Suci berawal dari Banjarnegara, Jawa Tengah, oleh seorang pemuda bernama Ibrahim Putra Syuhada yang mempelajari bela diri Kuntao dari Tiongkok. Suatu hari, pernah terjadi peristiwa keributan dalam pertunjukan wayang kulit di kediaman keturunan Cina bernama Jingsang. Dalam peristiwa tersebut, Ibrahim dipaksa bertarung oleh petinju berkebangsaan Belanda yang pada akhirnya petinju itu mengalami kekalahan. Akibat dari tingkah lakunya yang berani menghadapi orang Belanda, Ibrahim pun menjadi buronan tentara Belanda. Karena menjadi buronan tentara Belanda, Ibrahim dilarikan ke Batavia oleh ayahnya. Namun, Ibrahim masih berulah dengan tentara Belanda, hingga akhirnya ia pun berangkat haji ke Mekah dan menimba ilmu di sana. Sepulang dari Mekah, Ibrahim kembali ke kampung halaman dan mendirikan pesantren Binorong di Banjarnegara. Mengingat status hukum Ibrahim di hadapan pemerintahan Hindia Belanda masih buronan, maka untuk mengaburkan identitas, Ibrahim pun berganti nama menjadi Bushro Syuhada. Sejak saat itu, beliau dikenal sebagai Bushro Syuhada. Beliau kemudian mendapat gelar kiai karena mendirikan pesantren dan menyiarkan Islam kepada masyarakat Banjarnegara dan sekitarnya. Di Banjarnegara, tepatnya di Pondok Binorong, Kiai Haji Bushro Syuhada mulai mendapatkan banyak santri dari berbagai daerah. Salah satu santri yang terkenal adalah Sudirman, yang kemudian hari menjadi Panglima Besar Jenderal Sudirman. Karena dakwah Islam yang cukup kental dalam pencaksilat yang diajarkan Kiai Haji Bushro Syuhada, membuat Muhammadiyah merespon dengan mengundang Kiai Haji Bushro Syuhada dalam konferensi pemuda Muhammadiyah di Yogyakarta pada tahun 1921. Dalam konferensi tersebut, Kiai Haji Bushro Syuhada pertama kali bertemu dengan dua tokoh pemuda kakak beradik yang bernama Ahmad Dimyati dan Ahmad Wahib. Di kemudian hari, Ahmad Dimyati dan Ahmad Wahib mulai mempelajari pencaksilat kepada Kiai Haji Bushro Syuhada di perguruan Banjarnegara. Setelah berguru selama 9 bulan dan dinyatakan selesai, kedua kakak beradik tersebut melanjutkan dengan memperdalam keilmuan pencaksilat. Dalam masa pendalaman keilmuan pencaksilat inilah, sang kakak melakukan pengembaraan ke arah barat dan akhirnya sampai ke daerah Cikalong, Cimandi, dan Banten selama 3 tahun. Sedangkan sang adik
berkelana ke seluruh pulau Jawa dan Madura untuk memperdalam ilmunya selama 5 tahun. Dua kakak beradik ini memiliki sifat yang sangat berbeda dan bahkan bertentangan satu sama lain. Sang kakak Ahmad Dimyati yang menguasai aliran pencaksilat Cikalong, Cimande, serta Debus Banten, di samping ilmu dasar yang dimilikinya, mempunyai sifat kebapaan, pemalu, tidak suka menonjolkan diri, pendiam, dan tertutup. Sebagai seorang pendekar, Ahmad Dimyati mempunyai sikap bahwa untuk menilai suatu aliran bela diri, janganlah menilai di mana kelemahannya, tetapi nilailah di mana keunggulannya. Sebaliknya, sang adik Ahmad Wahib yang selain menguasai ilmu dasar yang diwarisi Kiai Haji Bushro Syuhada, juga menguasai berbagai aliran pencaksilat yang ada di Pulau Jawa dan Madura, memiliki sifat berani, tidak kenal kompromi, dan terbuka. Ahmad Wahib malang melintang di dunia persilatan, serta seringkali naik turun panggung untuk memenangkan hadiah pertarungan. Dengan sifatnya yang berani dan tidak kenal kompromi, menyebabkan Ahmad Wahib sering bentrok dengan tentara Belanda dan sempat menjadi buronan tentara Belanda. Sehingga dengan sendirinya sosok pendekar Ahmad Wahib lebih dikenal dan lebih menonjol dibanding kakaknya Ahmad Dimyati. Setelah cukup lama berkecimpung di dunia persilatan, kedua pendekar ini menyadari bahwa sudah tiba waktunya ilmu pencaksilat yang mereka miliki harus diamalkan dan diwariskan kepada generasi muda untuk dikembangkan. Maka pada tahun 1925 keduanya mendirikan perguruan yang dikenal dengan sebutan Cikauman, yang berarti Sungai Kauman atau aliran Kauman. Di dalam perguruan Cikauman ini secara tegas digariskan dasar yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh murid-muridnya, yaitu 1. Membina pencaksilat yang berwatak serta berkepribadian Indonesia, bersih dari ilmu sesat dan syirik. 2. Mengabdikan perguruan untuk perjuangan agama serta bangsa dan negara. Dan yang ketiga, sikap mental dan gerak langkah anak murid harus menerapkan tindak-tindak kesucian. Dengan pedoman dasar inilah, perguruan Kauman secara tegas dan konsekuen telah meninggalkan ilmu pencaksilat yang mengandung kesesatan dan syirik. Di antara pendekar muda yang lahir dari perguruan ini, yang menonjol dapat dicatat antara lain pendekar Muhammad Syamsuddin yang sewaktu berguru merangkap sebagai asisten pendekar besar Ahmad Wahib dan juga dikenal sebagai pemain sepak bola yang tangguh dan disegani pada zamannya. Dengan bentuk badan yang besar dan kokoh, Muhammad Syamsuddin menciptakan jurus-jurus andalan, di antaranya jurus katak, lembu, dan harimau. Dengan izin dari gurunya, Muhammad Syamsuddin kemudian mendirikan perguruan sendiri, yaitu perguruan Seranoman, yang juga berkembang dengan baik. Dari perguruan ini lahirlah pendekar Muhammad Zahid, murid langsung dari pendekar Muhammad Syamsuddin. Menurut riwayat, beliau mempunyai otak yang cemerlang dan dinamis dalam pencaksilat. Beliaulah yang meletakkan dasar baru dalam metode pembinaan. Dengan dasar pembinaan yang sudah diterapkan,
tampillah Muhammad Jamiat Dahlar yang tidak asing lagi dalam dunia olahraga Indonesia sebagai tokoh macan bola, dan Muhammad Bakir Odrus, seorang sesepuh yang kemudian hari menjadi pembina Tapasuci di DKI Jakarta. Pendekar Muhammad Zahid tidak berumur panjang, namun beliau telah menurunkan sebagian ilmunya kepada Muhammad Bari Irsyad yang merupakan muridnya langsung pada tahun 1942. Kemudian Muhammad Bari Irsyad melanjutkan belajar langsung ke Ahmad Dimyati dan Ahmad Wahib. Dengan bertambahnya keahlian ilmu pencaksilat, atas persetujuan guru-gurunya, Bari Irsyad diizinkan mendirikan perguruan baru yang bernama Kosegu. Di perguruan inilah lahir murid-murid tangguh dan memiliki semangat nasionalisme yang berperan melahirkan perguruan tapak suci. Kelahiran perguruan tapak suci karena desakan murid-murid Kosegu, di antaranya Muhammad Rustam Jundab, Irfan Hajam, Jakfal Kusuma, dan Sobari Ahmad. Secara akumulatif, mereka mendesak pendekar besar Bari Irsyad agar mendirikan satu perguruan tunggal yang merupakan penggabungan dari perguruan-perguruan yang sealiran, di antaranya Cikauman, Seranoman, dan Kosegu. Desakan yang kuat ini mendapat tantangan keras dari kaum sesepuh Kauman dan pendekar senior yang merasa terlangkahi derajatnya. Namun, dengan pendekatan, akhirnya mereka memahami apa yang diinginkan pemuda-pemuda tersebut. Tepatnya pada bulan Desember 1962, perguruan Kosegu melakukan silaturahim dengan perguruan Cikauman dan Seranoman untuk menjelaskan niatnya dalam sebuah musyawarah. Pertemuan ini menyepakati untuk diadakan peragaan keilmuan pencaksilat oleh guru dan murid di tiap-tiap perguruan yang bertempat di pesantren Aisyah Kauman. Setelah melalui pengujian yang intensif keilmuan yang diselenggarakan dengan maksud agar kesiapan kelahiran perguruan baru kelak bukan merupakan aliran baru, namun tetap pada aliran Cikauman. Atas restu pendekar Ahmad Dimyati, Ahmad Wahib, dan sesepuh lainnya bersama Bari Irsyad dan beberapa ulama dan aktivis Muhammadiyah secara mufakat memberikan dukungan berdirinya perguruan yang terorganisasi dan membawa misi perkaderan Muhammadiyah dan ajang silaturahim para praktisi pencaksilat di lingkungan Muhammadiyah. Atas dasar kesepakatan yang sama, disusunlah tim untuk merumuskan sarana dan perangkat perguruan, di antaranya sebagai berikut. Nama perguruan dirumuskan oleh Muhammad Bari Irsyad, Muhammad Rustam Jundab, dan Jakfal Kusuma. Tata tertib upacara dirumuskan oleh Muhammad Bari Irsyad. Doa dan ikrar dirumuskan oleh Jarnawi Hadi Kusuma. Lambang perguruan dirumuskan oleh Muhammad Fahmi Isom. Lambang anggota dirumuskan oleh Soeharto Sujak. Lambang tim inti Kosegu dirumuskan oleh Ajib Hamzah. Bentuk dan warna pakaian dirumuskan oleh Muhammad Zundarwisman dan Anis Susanto. Setelah sarana dan perangkat perguruan telah dipersiapkan dan tim perumus menyampaikan hasil pertemuan 3 perguruan pada tanggal 1 Juli tahun 1963 dengan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari Rabu tanggal 31 Juli tahun 1963 bertepatan dengan
10 Rabiul Awal 1383 Hijriah, pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Gedung Pesantren Aisyah Kauman Yogyakarta, lahirlah perguruan tapak suci secara resmi. Itulah sejarah berdirinya perguruan tapak suci Putra Muhammadiyah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.